Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Niki rungokaken. Dados kula wingi pas haji nggih maos Fatihah ping 313. Mergi jumlah ashabu Badr pinten 313. Terus kula pas mau khataman teng Tuban tanggal 14 napa Sya'ban nggih maos Fatihah ping 313. Terus niki anggap mawon sing ngaji niki digawe misale 50, nah maca 300 sing kira 3 apa 6. Ya 6 iku kesidikan ya. Wong wae kok ora wis durung itu maca pinten 10. Nah 10 susuk. Sa'd bin Mu'adz niku kula terangno nggih niki tabarruk mbek Rasulullah mbek ahli Badr. Niki boten enten sahabat sing nderekaken perang didamel tawassul sak donya kados ahli Badr. Mulane sing wonten niku sholawat Badriyah. Ya napa tawassalna napa bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah napa bi ahli Badri ya niku sak donya. Napa wa kulli mujahidin lillah napa bi ahli Badri ya. Kula terangno skenario perang Badar. Ketika tahun kedua Bai'atul Aqabah, peristiwa kedua, bukan tahun kedua. Mohon mau ini hati tabaruk dengan Kanjeng Nabi. Ketika peristiwa kedua Bai'atul Aqabah, niku Nabi teng Mekah niku ra ampun 13 tahun, enggak diterima. Tiap musim haji niku mesti Nabi niku haji. Perlu dicatat haji itu ibadah jahiliyatan wa islaman. Zaman jahiliyah ya ono haji, zaman Islam gimana nopo haji. Yang berbeda adalah tentu orang jahiliyah itu melakukan dengan beberapa kesalahan. Tapi Kanjeng Nabi tetap dari haji dengan cara khas Nabi. Sehingga di situ Nabi kepanggih tiang Ansor, tiang Yasrib, tiang Yaman, tiang macam-macam sandu. Walhasil Nabi ketemu teng Aqabah, Aqabah Mina. Niki rumono nggih. Lane jengben kanca-kanca sing kuat haji, nek itikaf ning Masjid Haram ojo suwi-suwi. Nek kepen itikaf suwi teng pundi Aqabah Mina, teng pundi Aqabah Mina. Bon wingi kula niate takoro bilau. Kula ora ro ajal kula nganti kapan boten nek jelas kula nu nak esuk ora bayangno sore, nak sore ora bayangno napa esuk. Jadi kula urip ku mau 12 jam. Ora kok sampeyan melarat lambayangno duit tabungan wis musibah tenan niku urip musibah. Ora ro agama, ora ro napa agama. Mboten Mustafa kok guyu, ora nyindir biasa. Wong dawuhe Nabi, kowe nak sore aja arep-arep esuk. Nak esuk aja arep-arep sore. Mulane kula nganggep bapak kula sugih. Lah urip 12 jam nang didik 1 juta sugih. 12 jam didik pinten? 1 juta, sugih banget. Aku duit miliaran tapi bayangno urip menangi butuh wae ora barbar. Ketika Kanjeng Nabi mulai agak diterima oleh tiang Yasrib, niku wonten tiang namine Al-Haytham bin Taihan. Banyak orang yang sedikit, termasuk Amr bin Mikdad, termasuk wonten Sa'd bin Mu'adz paling muda. Niki rumono tenan karena kita Islam itu nanti bergantung cerita ini, bahwa semua kita Islam itu bergantung cerita ini. Walhasil terus Kanjeng Nabi dawuh mayyu'mini falahul jannah, mayyu'mini falahul jannah, hatta uballigha kalama rabbi. Sapa wonge sing gelem nampung aku nganti aku iso macakno Quran, falahul jannah. Dene iku berhak mlebu swarga. Tiang Yasrib niku sing sakniki Madinah, pokoke kula muni Yasrib riyen ya. Tiang Yasrib niku sakniki Madinah. Niku banyak tiang-tiang Yahudi, tiang Nasrani, ahli kitab. Niku sudah gunjingkan bahwa nanti itu ada Nabi akhir zaman. Paham gak? Terus tiang-tiang Yasrib niku tiang-tiang cerdas. Layas bikun nakum. Wong-wong Yahudi aja sampai nyelip kowe nemokno Nabi itu. Akhirnya tiang-tiang Yasrib sing terpelajar niki sekitar tiang 70 niki goleki wong sing dengan kriteria itu. Mergo kitabe kadung kecolong. Jadi kitab colongan itu penting. Jadi pancen sejarah kebenaran itu kabeh ono nyolong. Jadi iki kudu nyolong, tapi aja dadi syariat, nyolong dadi nopo syariat.
Ka'ab bin al-Ahbar niku tiyang ya. Ndekne dikenangan Alamani abdi Taurata illa sifron wahidan kana yaktimuhu wa yudkhiluhu sundu. Ayo coba sing apal tiba. Falam mama ta'abi fatahtuhu fa idzan fi nabiyyin yakhruju akhir zaman mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Yaqusu sa'ruhu wa yattaziru ala watatihi yakunu khairal anbiya wa ummatu khairal ummah. Yusabbihuna Allah ta'ala fi kulli syiddatin wa rafa. Yasufuna fi sholati kasufufihim fil kitab. Qulubuhum masakhifuhum. Jadi qulubuhum masakhifuhum. Utawi atine para sahabate Nabi iku masakhifuhum yo dadi Quran, dadi mushaf. Maksudnya sing kaya Ki Fuad, kaya iki sing apal Quran niku. Nah, kowe ora mlebu lek mulane sifate umat Nabi ning kowe ora ngono. Perkarane di antara sifate napa? Qulubuhum masakhifuhum. Utawi atine iku dadi napa? Mushaf. Iku Quran iki diapalno. Ya tapi sifatnya umatnya kan gak ikut dong, mau guri-guri, sing arep cek mlebu ya wadane. Mboten iki penting sangat kula aturaken. Di antara sifatnya Nabi sing wis dikenal terus digoleki. Ternyata ana wong ganteng banget, lahirnya di Mekah. Yo ngaku nak Nabi. Jadi syaratnya Nabi kudu ngaku Nabi. Mulane syaratnya wong alim yo kudu ngaku napa ngalim. Jenenge iddia. Ijek disebut syaratnya Nabi ku yadda nubuwah, kudu wani ngaku. Ojo wong liya sing mersepsekno. Nabi ngaku Nabi tenan, Nabi utusane Allah. Sing wong kudu nyembah mu Allah tok, la ilaha illallah. Oh, anggur wong dijak ngaku ora gelem. Wes, mau diduhu napa bimak. Wes, berhubung sifat ini sudah dekat sama figur sing jenenge Muhammad. Tiang Yasrib niku memutuskan iman. Akhirnya muni asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini rumah ana cerita. Bareng pun iman Kanjeng Nabi ngendikan tahun ngarepe kowe rene meneh. Aja boyong aku saiki. Tapi wong-wong Ansor men terpelajar. Ya Rasulullah, meskipun tahun ngarep jenengan nembe pindah teng Yatsrib. Id aslana rajulan yu'allimunal Qur'an was sunnah. Jenengan tetep nugasno tiyang sing mulang Quran lan tata cara ibadah. Akhirnya Nabi ngutus Suhaib. Wonten sing darani Mus'ab bin Umar, wonten sing darani Suhaib. Kok bangsa niku. Sehingga enggak ada rumah di Ansor kecuali wis do apal ayat pendek. Terutama ayat yang dari pantangane wong kafir, iki kul huwallahu ahad. Allahus somad lam yalid wa lam yulad. Wong iki rungono tenan. Ketika Nabi resmi badhe pindah teng Yatsrib, berarti tahun ke-13 nubuwah. Ya tahun itu 13 nubuwah. Berarti Nabi sekitar umur saya ketiga. Karena Nabi jadi Nabi umur 40, tahun terakhir berarti tahun itu 13 nubuwah. Ini rumah orang tenan. Mungkin sampean pinta mbak iman. Mergo kabeh ulama niku ijma termasuk sing didhawuhi Imam Bukhari ta'alu nu'min bina ta'atan. Ulama riyen mlete-mlete. Kena aku ben iman bener ini. Dadi ulama riyen nak ngaji muni ta'alu nu'min bina ta'atan. Kena aku iman bener rene dong tak warai iman sing bener. Dadi ulama yo ana sing bantah iman tak butuh kowe. Wes tak ngandel aku. Ta'alu nu'min bina ta'atan. Berene iman bareng aku. Akhirnya ngutus Suhaib. Lagi sing balik atau bakat. Suhaib bareng diutus tiap lai sadarun min duril ansor illa wa fihi mu'minun qad qara'a qisaral mufassal. Ora ana omah ning Madinah kecuali ana wong Islam sing wis hafal ayat-ayat pendek. Sehingga semua penduduk Madinah mbok siji loro mesti sak omah ana sing Islam. Yo ora kabeh tapi mesti ana. Lah ini yang enggak dibicarakan para sejarawan Islam. Karena apa Nabi pertama rawuh ning Madinah, cah cilik, cah wedok do numpak wit ana sing munggah genteng nyambut tola al-badru alaih. Mergo wis iman. Lah wong orang iman nak ngenteni Nabi dakwah meneh. Lha ya umpama Nabi ujug-ujug ning Madinah cek klunak-klunuk dakwah, ra ora ono sing nyambut. Paham ya? Nganti lawu pertama disambut mergo wis iman. Lah iman kok ono sebab. Iki niku Suhaib. Ambek 70 wong Ansor termasuk Sa'd bin Mu'adz.
Lah Sa'd bin Mu'adz yang paling sering kula Fatihah. Ini orang yang Nabi ngendikan ihtazza bi mautihil arsy. Wong sing pas mati ku aras goncang. Ora kaya kowe mau pawone sing goncang Pak. Mau kendel goleng lah itu boten Sa'd bin Mu'adz iku sing mata ihtazza bi mautihil arsy. Mergo dekne cerdas nalar nom. Sehingga Kanjeng Nabi rawuh ning Madinah disambut mergo dekne perhitungane nek Nabi rawuh saiki ora ono persiapan. Mulane Nabi rawuh ning Madinah wong do desaan nyambut tola al badru alaina min saniyatil wa. Mergo do iman. Iku jasane idene Sa'd bin Mu'adz. Niki rumakno. Nah, tapi sebelum Nabi mau dipindah ke Yatsrib ke Madinah itu ada perjanjian. Perjanjiannya itu unik. Abbas, niki rumono ya. Abbas itu pamane Nabi. Zaman itu pamane Nabi sing sugeng niku Hamzah kalian sinten Abbas. Iki rumono. Ben sampean ra dadi Syiah, ben ro sejarah. Pamane Nabi sing cek sugeng riyen sing iman namung Abbas kalian Hamzah. Hamzah mun dari hijrah ke Madinah. Nak misanane Nabi sing iman iku Ali bin Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far teng Habasyah teng ngendi? Habasyah. Ali pas hijrah turu ke Mulan. Ngenteni tempat sareane sinten? Kanjeng. Mboten kula nunjukno tahqiq ku ben sampean yakin nek iki ilmu ndak main-main. Walhasil Abbas ora. Abbas dereng iman. Abbas dereng iman. Ya maksara Yatsrib. Aku oleh ponakanku iki mbok gawa tok Madinah. Apa muni Yatsrib keliru terus Madinah ya kok gampang kok gawa. Tapi cara ahli sejarah lucu. Wong urung dadi Madinah kok. Malah dia Yatsrib ben konsisten, kenapa? Yatsrib. Ngok keliru. Perkarane kok dadi Madinah iku mau urusan lomo, ya urusan apa? Lomo. Jadi Madinah, Abu Thalha Al-Ansari di tanah hektaran. Abu Ayyub di tanah hektaran. Barang di tanah hektaran Nabi selerane nggih masjid, ning Kuba ya nggih masjid. Barang ontane berjalan sekitar 7 kilo nggih gawe masjid. Barge masjid cek ngendikan iku jatahe santri Sufah. Terus yang Madinah ku ya mbok kaku ati mbok saking lomane hadhihi Madinah tu kaya Rasul. Niki tanah wae jenengan kafir fa al-masyidah. Ya iku ora darani Yatsrib tapi darani Madinah tu apa? Rasulullah. Mergo wong sak Yatsrib ku sepakat iki tanah kagungane jenengan fa al-masyidah. Kita ini sudah tidak punya Madinah, tidak punya Yatsrib. Hadhihi Madinah tu kaya Rasulullah. Terus darani Madinah tu Rasulullah. Kowe insyaallah mau kiaimu nganti iki donya gadane jenengan fa al masih, oh orang-orang. Tapi kiai mula rasa kono nomor koran mesti bener kayak Nabi. Jadi rawus lagi loyal nganti kono itu rawus. Itu udah jadi rawus pun mereka mesti bener, orang mesti apa? Bener. Tapi kiai ini kudu ikhlas nak loyal muridnya pas-pasan, mungkin dia orang mesti apa? Bener. Jadi malah lagi nak dimediti umatnya yo ikhlas, mungkin dia bener ya 100%. Paham? Dari abad nggak? Ini rumah. Jare Abbas ngene. Ya maksara Yatsrib, he pemuda Yatsrib. Kowe ora roh iki jenenge Muhammad. Dekne ngaku nabi. Dekne ngaku napa? Nabi. Yo ketok yo bener tenan, tapi aku ora ngiman. Ning kene disio-sio mbek kaume. Disiksa macam-macam. Tapi wong semono Muhammad kuwi jek utek. Rambute Muhammad coplok sitok wae ora. Lha lucu dawuh Abbas. Artine ngene, sak kliru-klirune wong Mekah, sak kliru-klirune wong Quraisy iku Muhammad iki utuk rambute sitok ora ono sing coplok. Pancen tenan, wong Quraisy lucu namuni gedeng Kanjeng Nabi tapi mau mateni. Mergo iman niku sampeyan nak dadi wong jadi kebanggaan kita. Tapi ya dimusuhi perkarane ganggu tradisi. Wong Quraisy yo kacuk. Lha wong gedeng ya ini ya ono kok ora dipaten. Paten. Lho gedeng 13 tahun, ngempet 13 tahun kok ora di. Padahal Nabi menori ora dibolong pamane Abu Thalib dereng iman. Mulane jare Abbas delok le. Muhammad iku utuk. Aku gedeng lah ora bakal pateni wong Quraisy. Mulane oleh bogo ning Yatsrib tapi ana jaminan Muhammad kudu gak tersentuh. Piye gak aneh, musuh kok. Jadi musuh itu ya kadang di etika, ya musuhan tapi duwe napa etika. Sepakat keputusan KPU jadi musuhan duwe napa etika. Paham ya? Wes akhirnya saat Ibnu An mulai tersinggung, Abu Taiham bin itu mulai tersinggung, Abu Haitham bin Dian mulai tersinggung.
Maksudnya kan seraiman kecangkeman, orang iman apa kecangkeman. Akhirnya tiang-tiang Ansor muni, ya Abbas, soal itu kami jamin, saya akan melindungi Rasulullah. Kalau orang Ansor bahasakan Rasulullah karena mereka sudah iman. Saya akan melindungi Rasulullah sebagaimana melindungi anak dan istri kita, bahkan lebih. Kalau dia di Medina, pasti nggak ada yang berani mengganggu. Bon, walhasil Nabi akhirnya beda di Medina. Tapi Nabi ku ribet ya urusan perjuangan. Tahun kedua aku perang. Lah yo kowe omah wae romper, nggih masjid yo romper. Saya di tahun kedua kok perang. Niki kita baru nuzulul Quran eleng-eleng nuzulul Quran ku bareng mbek perang napa? Badar tanggal 7. Jadi nak Lailatul Qadar itu tanggal 17 bareng nuzulul Quran iki menapa? Iya. Tapi sampean ora usah susah sisane terus ngantos gitu. Tanggal 7. Assalamualaikum. Ngejum di Assalamualaikum. Cara Muhammadiyah tolong ngulong patane terus. Malah iki seneng aku nak foto guri terus bacane bareng ku seneng. Paling seneng. Kulo ge sering ditanglet yang jago foto-foto wah. Wah, aku nak foto-foto milih guri. Bae aku ngalim lah ora idealis kok. Tapi nak foto melok ngarep pasal 29 kan tak. Nak 28 ya ngawur. Ning ora politik. Akhirnya bareng Nabi itu perang Badar ini ruwono. Niku Nabi mulai mamang. Karena perjanjian orang Ansor ngawal itu kan kalau Nabi di Medina itu dikawal orang Ansor. Tapi masalah ini perang, orang penculian. Sehingga Nabi mulai gak pede. Makanya beliau tanya, Matarona, cara kue piye? Akhirnya saat Ibnu Mu'ad angkat bicara. Kita ini mun iman mbek jenengan, mumpun bener kitab sing jenengan betul. Kita ndak akan menjadi pecundang kayak bangsa nopo Israel. Nabi Musa kon perang dhewe ngadepi kaum nopo Jabbar. Lagi bener malih cerita kula. Iku nunjukno nak Suhaib Mus'ab. Kula sakjane seneng sing Mus'ab. Nunjukno nak Mus'ab iku wis apal Quran, setidaknya mental Quran wis tertanam ning Ansor. Buktine ketika memberanikan diri dari wong Ansor kita ndak akan jadi pecundang kayak bangsa Israel sing ketika Musa ngadepi Jabbar ini fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaid. Iki rumono barokah Quran. Dadi wong Ansor nganti pinter ngono mergo tertanam Quran ya Rasulullah kita ini ndak akan menjadi pecundang kayak bangsa napa? Lari kula sitir-sitik tentang bangsa Israel. Tapi ora nyindir jenengan. Pun sampean ngaji ikhlas mon ora usah mbok niati nyindir, mon ikhlas mawon. Kadang wong Jawa lucu, ngaji kulil hak bau dianggap napa? Nyindir. Wong Jawa, wong Arab, santunya iku padha, nek keyakinan bener. Iku nek ati elek iku kesimpulannya salah. Jadi keyakinannya bener tapi kesimpulannya salah. Saiki sampean tak bedheki, Nabi Musa itu para pangeran to ora? Para. Nak ndonga mesti disebadani to ora? Disebadani. Tongkate Nabi Musa itu sakti to ora? Sakti. Mergo perang mbek kaum Jabarin sausé ngalahno Firaun, sausé nenggelamno Firaun ning laut napa? Merah. Pikirane wong Bani Israel kan sause nalono Fir'aun ku Allah dawuh ya qaum idkhulul ardal muqaddasatal lati napa katabahu lakum wala tartaddu ala adbarikum. Saiki kowe kudu manggon Palestina mergo Palestina iku bumi muqaddasah sing dijanjekno bangsa Bani napa Israel. Wana Israel saiki ngeduyu dari di Palestina mergo dari tanah Palestina dijanjekno bangsa Bani napa. Malah wong alim yo rada mamang nek urusan iku. Perkarane yo ngono tenan, Pak. Nek seneng ae kudu melok-melok gitu ora lane. Wong ada dadi wong kudu, perkarane ora wedi. Tapi nek tanah Palestina pancen tanah sing dijanjekno bangsa Bani. Mulane sing berhak nglawan Palestina ya wong Palestina dhewe, sing Islam ya turunan Bani. Nah kowe ora berhak mergo anake Karmen Karlan, nah urun oleh. Nah urun oleh, tapi ora tak melok manggon wong ora napa. Orang apa? Bani Israel. Padahal apa? Ya qaumil khulul ardal muqaddasatal lati katabahu lakum. Jadi bumi Israel itu mau khusus bangsa Bani Israel. Jadi nak gue ngerasa anak itu unggul ametong, ya semoga rasa melo-melo. Anak urun di urun aja, tapi jelas kata al ardal muqaddasatal lati katabahu. Wong Bani Israel cerdas-cerdas. Iku wis iman. Musa, kowe ku jaduk kanca akrabe pangeran. Lah opo nglibat awak-awak. Alahno dhewe wae fadab antawara bukan.
Ki berangkat dhewe wae. Engko nak wis bar ngandani aku, kok aku tak melok mlebu gak kurang ajar. Keyakinane bener, nyakini Musa Jaduk bener ta salah? Bener. Tapi kurang ajari, lu Jaduk kok perang aja dhewean nak wis menang. Jadi Nabi Musa dianggap kok film-film Siliwangi, Kamandano sing menangan. Ora usah nglibatno napa? Umat. Jadi itu tontonnya kue kayak uang di bojo neriman. Nek pak iku bojoku neriman atau njaluk duit, apik bener nyifati. Terus dia akibat rapati kerja. Iku menuso. Jadi bar nyifati bojone neriman atau nuntut, akibatnya sing lanang apa? Kesen. Mulane ora kiai disifati murid ikhlas, hati-hati loro karena itu pasti pikir wong kiai iku napa? Ikhlas. Jadi iku menuso. Dadi nyifati bener akibatnya. Akibatnya napa? Salah. Iku menuso. Yang bener ya nyifatine bener, akibatnya. Nah, wong Ansor itu ngomong ngono mbek Nabi, ya Rasulullah, kita meskipun meyakini jenengan para pangeran, tapi kita tidak akan jadi pecundang kalau bangsa apa. Kita tetap ikut perang sama jenengan. Wong Nabi itu suka nggak beda dawuh satu semua. Kok Kanjeng Nabi realistis. Tiang Ansor niku jumlahe 200 swidak pinten. Uang muhajirin sing derek perang Badar namung 92. Mulane Abu Bakar provokasi ngekeki motivasi Nabi Mendel. Umar pun Nabi perang di perang Mendel mau. Sampai Nabi takok teng Ansor, sampai wong Ansor cerdas. Iya naturi itu ya Rasulullah. Jenengan minta dukungan kita. Akhirnya wong Ansor. Mulane sejarah Badar iku sejarahnya tiyang napa? Ansor. Bersamaan. Saiki wong dolali wong Ansor. Melanda perang Badar ini perang sing dadi nuzulul Quran wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal. Iki eling-eling. Mun soal sampean kok Lailatul Qadar iku golek nek, tapi sing jelas tenak nuzulul Quran niku rata-rata ulama. Tanggal pinten? Itulah. Rata-rata wali songo meyakini ki tanggal pinten? Itulah. Lah kebetulan bangsa Indonesia negarane resmi nanggali nuzulul Quran di tanggal apa? Itu. Tapi cara kultur Indonesia boleh Lailatul Qadar tetap 10. Iku yo oleh boleh iwak. Boleh ora mesti ketemu ya, boleh yo. Tapi memang nak golek Lailatul Qadar pancen ngene iku, pancen resmi dawuh Nabi kon goleki teng 10 akhir. Nah 10 akhir akhir tenan, akhir mulai tanggal 15 iku lama sing mamang. Cuma mamange ora beredar lah wong terus nganggo 10 akhir yo. Pinten? Selikur. Padahal nak mau takik-takikan. Lagi mau 9 berarti 9 akhir lah. Repot lah terus cangkem elek berarti. 9 apa? 9 akhir. Mau ning rumah tenan. Terus kula suwun mangke mati kai ahla Badrin iki dadi sejarah. Terus perang Badar lucune meneh wonten pertunjukan sing boten lazim. Tiang kafir niku 1000. Ngono nggih. Tiang kafir niku dipimpin Abu Jahal. Mun kula niati nuzul Quran, tiang kafir ku saya dipimpin Nabi Muhammad. Wong wedok-wedok wayu. Nggawa penari-penari macam. Kanjeng Nabi namung 313. Rata-rata ulama ada berani resiko nyebut angka tapi biasanya ngendikan salah samiatin wa bid'ata asara rajulan. Dia 300 lebih sedikit. Tapi banyak ulama yang mentahqiqkan itu persisnya pinten 303. Lan kula nate mate kai Ashabu Badr teng ngarepe Ka'bah nggih pas 300 pinten. Karena saya merasa utang jasa. Bon walhasil sahabat itu mulai ngeper, enggak imbang. Ngepere sahabat iki oleh wong rasional iku oleh. Mergo gak imbang. Nggih wong ngeper gak rasional kok oleh. Mergo ra imbang. Lah ra imbang iki disindir Quran kama akhrajaka rabbuka min baitika bil wa inna fariqam minal mu'minina lakai. Maksud perang Badar itu hak, tapi pengikutan merapati siap. Wa inna fariqam minal mu'minina napa? Lakai. Lakai itu ora cocok. Nabi juga rasional. Yujadiluna fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzur. Dari sebagian sahabat mosok Nabi perang tenan. Iya tenan berangkat Nabi wis nganggo pakaian perang. Mosok tenan. Iya wis toto-toto tenane, jane tenane. Nabi wong nyen tak dhuwure wali wis iso muka apa bener Nabi. Nabi metu.
Metu terus jawab ngeten, la akhrujanna walau waqti. Aku sido perang senajan to dhewean. Akhirnya sahabat, nggih derek Nabi maman tetep. Akhirnya derek Nabi ambek napa? Maman. Mergo Nabi terus duka, la akhrujanna walau waqti dhewean lah aku berangkat. Itu disebut wa inna fariqam minal mu'minina. Tapi pas berangkat dia gremeng. Ayo berangkat terus terjawab. Gak pernah yakin menang. Itu disebut apa? Ka'an nama yusakuna ilal mauti wahum yang turun. Ini gak podo karo nonton kematian. Jadi cocokan. Mati kan dia matilah. Mati teng-teng matilah berangkat. Itu jenis napa? Ka'an nama yusakuna napa? Ilal mauti. Iku pengir. Lah terusane ayat wa id ya'idukum wa ihdat ta'ifataini anna napa lakum. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Wa yuridu wa ayyuhiqqal haqqo napa di kalimat. Dari pangeran, dawuh pangeran teng Rasulullah, "Mat umatem iku golek perang sing enteng-enteng. Ya jihad tapi sing enteng-enteng." Mulane istighfar iku laris, perkarane jihad gak modal, tapi sedekah iku ora pati laris. Perkarane jihad kalong duit. Malah kena apa istighosa ambek gerakan sedekah akeh istighosa mergo ora bayar. Mulane gerakan enteng mesti akeh. Mulane mursid-mursid sing tak kandhani sekali-kali umatem dijak istighfar urunan. Nah tekane padha wiridan yo apik tenan. Wah ora wani Gus tutup nah pokoke bangsa urun niku tutup. Iku wis mentale wong. Ngono iku yo oleh lho, tapi yo haramno ngene niku. Ke sahabat lah karepe yo ngono. Kanjeng Nabi perang sing imbang. Nah niku purun kula niki mboten napa imbang. Iki jenenge wa tawadduna anna ghairu dzati syaukati takunu lakum. Kepengin nemu musuh sing ora kuat. Kanjeng Nabi mental mawon tapi Nabi mental tapi ambek ngendikan wis pokoke aku dhewean lah berangkat. Bon. Niki ngenang perang Badar. Kepas tanggal 17. Kula wingi kita peringati. Kalau ni tak hadus bine, maksudnya buatan sukelan, angkat tanggal 17, buatan boleh pedus, buat pitik, pokoknya buatan kucing lah, ini mesti ini. Perkaranya kayak ngenang, nawa ataku nawa astagfirullah. Giling-gilingan. Malah yang mau mulai atul kodar, kalau monto, nah jenah di channel, boleh. Gaya kalau wingi khatam Quran, kita pas tak bareng malam 17. Jadi kalau wingi mau coba arba'in nawaya khatam, terus mau Quran khatam, gaya kalau dungo nangis, dia pas malam 17. Tapi niki baturi jenengan gue Lailatul Qadar gecek golek baturi jenengan ngantos pinten. Tanggal 7. Assalamualaikum. Jadi ora 10 akhir to sampean mulai pecundang to. Saiki 9 to. Akhir. Jadi kok sampean barang ora di madzhab. Dadi pokoke melok rame-rame ngono. Repot. Mun niku lho terus cerita. Terus sahabat-sahabat Ansor niku cara berpikir sing dadekno ridane Allah. Jadi muhajirin kabeh mamang Ansor itu pede. Pede ini ngoten niku. Ya Rasulullah, kita ini petarung. Ada jenengan tak angkut teng Yathrib. Mosok perang erawan. Niku pentingnya angkatan muda. Sing sahabat sepuh-sepuh luwih rasional, dadi ora ndok wedi. Mergo ora imbang. Ora ana apa-apa wedi tak kanjeng Nabi kapundhut. Abdullah bin Mas'ud itu sepuh, Sayyidina Umar ya sepuh, Abu Bakar sepuh. Tapi canom-nom Ansor iki mulane iki ben utang jasa be wong Ansor. Canom-nom Ansor pas perang men takok ngene, jenenge Muawid bin Afra. Jadi ana Muad bin Afra, ana Muawid bin Afra. Wa anake Afra loro, tanok di umur 19. Perang men takok ngene tok ambek sinten Abdul bin Mas'ud. Ya Ami, nak undang ya Ami padha panggilan Jawa be Arab padha nak ra kenal ora tak nak ra dulur ngundang Lek utawa Pak D. Lek sing jenenge Abu Jahal ku ndi? Dadi perang ora urusan dene, Pak. Lek sing jenenge Abu Jahal ku ndi? Ayo biasa takok, maksud takok pimpun tak jawab sing jenenge Abu Jahal. Jadi Abdul Razak takok, Abu Jahal wong berkodang sing petarung. Terus dia takok, kenapa gak mentak? Bala kok di aku itu untuk berita, jadi paling musuhin Nabi ku Abu Jahal, sing paling cangkem elek iku Abu Jahal. Jadi aku paling kepengen perangnya mau mateni sapa? Abu Jahal. Tenang, Abu Jahal ku piye wis rodok tuwek musuh caloro santok kalah deh. Direbut caloro iku kalah. Mati Abu Jahal. Yo mati tin. Abdul Firman wis tuwek mau urun ngabari Nabi. Nah Abu Jahal wis mati, Nabi ra pati ngadil tenane. Jare Nabi. Nah boten percaya dace kula ketok adu dono napa jenengan. Dadi dhekne mau urun ngetok wis mati. Digawa ning Nabi. Niki cerita, dadi sampean mulane
pasukan muda itu penting. Lan bal-balan sing menang sing nom. Pinter lah wis tuwa tetep napa? Kalah. Wong urusan. Ngiyai barang nggih ngoten. Nek nom tenanan dadi mubalek tuwa zuhud, tuwa malah nemen oleh mubalek. Keliru niku. Walhasil mati. 62 ikutnya bab kita buah kami sayyidi wa dzabai. Ya, jadi nanti yang mungkin kalau beda halaman cari di babnya kalau beda halaman cari di babnya. Karena kadang beda halaman warifnya. Kalau cetak sekarang enggak. Iya, kadang beda juz pun. Kayak Ikhya sekarang tuh sampai 6 juz. Zaman kita ngaji kan 4 ya. 4 juz. Sekarang ada yang 6, ada yang ribet cetakan sekarang ya. Di atas ada 10. Satu Ikhya itu. Hurufnya dibesarin. Ikhya biasa. Iya, ada yang sama. Karena ngerti zaman akhir paling sudah agak buta huruf. Saya tuh dulu punya guru terakhum sudah sepuh. Itu baca gini nggak bisa, Pak. Jadi kalau di kelas harus dituliskan pakai spidol. Mulang Minhajul Abidin. Sudah sepuh sih. Kalau ngajar itu nggak bisa jalan, saya pakai beca. Itu yang nulis agak kurang ajar. Nulis CD cepet bar. Jadi kadang itu apa itu? Beliau masih semangat, tulisannya habis. Lo kok sentek jeng? Terus ya wes ya. Jadi nulisnya di HVS dulu. Udah cepat selesai. Iya. Nah kalau beliau pakai kitab sudah enggak berso itu. Anak-anak wah nulis sidik benang ber. Hari itu. Saya ulang lagi ya. Jadi yang mau saya baca tadi itu logika fikih ya. Fikih itu berpikir ya. Di mana-mana namanya menyembelih itu apa? Dari hidup dimatikan dengan kaifiyah syariah. Kaifiyah syariah ini tidak boleh kamu nyontohkan harus disembelih, keliru juga. Karena untuk hewan yang berat atau hewan liar cukup dipanah asal ma'an harodama yang bisa ngalirkan apa? Darah. Jadi makanya saya umumkan bikaifiyatin syariah Pak Arifin kan tidak harus motong kan bentuknya. Kalau hewan liar kan atau sapi kurban liar kan, sapi kurban ucul liar kan boleh dipanah, boleh macam-macam. Nah kalau tembak bisa diperdebatkan karena ada unsur api Pak Arifin. Jadi bisa debat. Meskipun ada yang bilang boleh tapi bisa debat lagi kan? Karena ada unsur apa? Api Pak Arifin. Iya. Tapi ini saya cerita umumnya bikaifiyatin syariah. Nah, karena kalimat hewan hidup, ada kalimat hidup. Hidup yang apa? Kan pertanyaannya. Hidup yang sudah kejet-kejet, misalnya sudah koma, sudah kena corona, disentak istrinya, itu. Apalagi ayamnya menyaksikan pasangannya diselingkuhi, wah itu sudah stroke itu dia. Nah itu. Makanya kalau orang suka macam-macam itu kayak ayam makanya itu. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yujadu fi ibaratihim hayatun mustaqirrah, hayatun mustamirrah, harakatu mazbuh. Wa yuqalu aisyu mazbuhin. Wal farqu bainaha annal hayata al mustaqirrah yakunu ma'ha ibsarun bi ikhtiyarin wa nutqun bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Wal hayat al mustamirah ya allati tastamiru ila khurujir ruh minal jasad. Wa harakatul masbuh ya allati la yabqa ma'ha ibsarun bi ikhtiyarin wala nutqun bi ikhtiyarin wala harakatu ikhtiyariyah. Fa yakunu ma'ha ibsar wa nutqun wa harakatun ibtirariyah ini. Wa ba'duhum farraqa bainahuma. Sampai saat terus ini. Jadi ini perbedaan-perbedaan pandangan ulama. Nah, Imam Malik itu mengabaikan semua istilah itu. Sing penting pas mbok sembelih iku kecelok urip, cara wong Jawa iku kecelok urip. Cek hayat mustaqirrah, cek ittirariyah, cek harakatu mazbuh, pokoknya kecelok urip. Ini kecelok urip bisa dibilang masih hidup. Karena kalau bisa dibilang masih hidup, kamu sembelih, tetap nanti rapat malaikat kira-kira gitu. Ini matinya karena apa? Karena kecelakaan. Oh, kalau kecelakaan 1 menit lagi matinya dong. Tapi kan matinya sekarang ya karena disembelih. Nah tadi saya bilang sebenarnya mazhab Syafi'i itu tidak seperti itu. Karena Imam Malik menghalalkan, biasanya penggemarnya lebih banyak. Di bangsa halal itu kan penggemarnya masih banyak. Tapi ya sudahlah, itu masih ahli sunnah karena salah satu dari mazhab 4. Tapi logikanya juga masuk. Jadi kita bukan sekedar taklid ke Imam Malik, tapi kalau kita ikhtiyat ikut Imam Syafi'i, ya monggo, karena
Mungkin secara medis karena mengalami seperti itu mungkin tingkat kesehatannya apanya sudah ya sudah lah. Yang penting makanya terus orang Jawa pinter, nak PTE jago ya halal, nak cilik enggak lah. Itu kan ibarat perdebatan antara kepiting sama yuyu. Yang menghalalkan kepiting itu mengharamkan yuyu. Tahu yuyu yang kecil di sawah ya. Tak tanya, kenapa yuyu halal? Karena amfibi Gus, bisa hidup di dua alam. Memangnya kepiting enggak? Oh beda. Ternyata beda maksudnya. Eman Gus kalau haram. Eman kan kalau yuyu haram kan nggak ngefek kan kecil. Ini mufti kok. Oh udah kadang halal, udah kadang makan selama ini. Iya selama ini udah kadang makan itu. Makanya banyak kiai yang mengharamkan kepiting sebetulnya, tapi minoritas kan. Minoritas. Tapi yang mengharamkan yuyu mayoritas, wong kecil aja. Jadi kita ribet ikut siapa? Gitu. Kata siapa ahli fikih gak mikir untung rugi. Makanya saya ini bingung, jadi saya ini kan kiai ya, kiai betul, susah kadang jadi kiai. Sebagian guru saya itu mengharamkan kepiting. Nah kalau kayak dolan di daerah Juwono Mas Nafis daerah itu, penghormatan tertinggi santri itu kalau nyugoi kiainya kepiting karena itu makanan termahal. Bingung kan dia? Mau tidak makan itu kayaknya dipersiapkan betul Pak Rifan. Sudah ada effort ya. Warna nyari yang mahal kan. Mau makan itu sebagian guru kita mengharamkan. Akhirnya ya ada darurat tadi. Makan sekadarnya. Kalau saya habis 3 pasti israf. Kalau habis 1 prosedur hormat yang nyugui. Itu susahnya jadi kiai. Kalau kamu kan tidak kiai, mumpung gratis. Enaknya gak jadi kiai kan itu Mas. Pertimbangannya mumpung gratis. Sudah gitu masih mun dibutuh mawon, makai dibutuh mawon. Oh digawa tenan. Tapi sebetulnya ada sisi naif dari yang bilang halal tadi. Ketika yang bilang halal, naif itu versinya, tapi ya nggak apa-apa, semoga dimaafkan Allah. Naifnya tadi, tapi saya tidak tapi itu masalah khilafiyah ya. Semoga yang mengatakan halal juga benar, karena punya perhitungan iman tadi. Tapi yang bilang halal itu tak tanya, itu halal apa haram? Lucunya jawab haram semua. Ini bahasa Indonesia nggak ada kayaknya. Nggak tahu juga saya apa. Yang penting paham tapi yang kecil itu. Itu kalau diharamkan nggak ada yang protes ya? Nggak ada. Tapi kalau kepiting? Ini pakai model apa? Coba Pak. Kalau alasannya amfibi, yuyu sama kepiting sama enggak? Kalau alasannya amfibi, hidup di 2 alam. Sama-sama. Kenapa kepiting jadi halal? Lebih bernilai. Ini juga mufti model baru. Mungkin muftinya menghalalkan itu. Iya makanya itu. Kan jadi kayak tadi ayam jago tadi orangnya tak tanya akhirnya. Andekan yang kecelakaan itu ayam kecil. Kamu tanya saya enggak? Ya enggak, terus langsung tak buang. Kan langsung dibuang. Berhubung ayam besar. Eman kan. Tapi nurani aja sebetulnya protes. Nyembelih klek-klek. Kadang kan apa kejet-kejet itu sudah tunggu SOP dari Pak. Ya tapi apapun itu ini ilmu harus didengar ya supaya sampean tahu ya, ada hayat mustaqirroh, ada hayat mustamirroh, ada hayat ittiroriyah, paling enggak kita ngerti lah. Karena nanti di bab B, ya nyun sewu di bab apa? B. Itu ya nanti enggak sahnya karena apa? Tidak mutamawal. Misalnya saya punya utang sama Pak Arifin ayam jago. Tak bayar dengan jago yang mengalami kehidupan sudah seperti itu kan tidak sah. Meskipun itu hidup tapi sudah tidak hayat yang mustamir, tidak normal. Jadi ilmu itu apapun tidak cocok kita karena beda mazhab misalnya, tetap sebagai apa? Ilmu. Jadi jangan pernah anti ilmu meskipun kita tidak cocok. Dulu saya itu heran sama Abu Hanifah karena membolehkan merujuk wakaf. Wakaf itu kan nggak boleh ditarik kembali dalam mazhab Syafi'i dan hampir semua ulama bilang gitu. Tapi kalau kata Abu Hanifah, jika nazir yang nerima itu tidak sesuai rencana kita, keinginan kita, itu boleh narik kembali. Fa innal waqfa atiyatun makhdoh, kata beliau. Wakaf itu ya pemberian normal saja. Suatu saat ada peristiwa gini Pak Arifin ya, ada orang kaya raya mewakafkan tanah, terus senilai kalau nggak salah itu 60 miliar. Singkat cerita beliau bermain apa ya, bisnis apa itu bangkrut. Kemudian itu nggak
belum disertifikatkan wakaf. Kemudian nggak ada yang di Sawang, Coro Jowo, nggak ada yang dilihat, terus mau dibeli sama nyuwun sewu sampai yang mau beli yang mampu itu non Muslim. Singkat cerita ada orang kaya Muslim yang mau beli itu, tapi ada problem karena itu wakaf. Tapi kalau nggak dibeli itu malah dibeli non Muslim. Tanya saya, akhirnya saya jawab nggak apa-apa dibeli saja. Ikuti mazhab Abu Hanifah. Karena kalau mazhab Syafi'i itu nggak sah semua pembeliannya. Tapi apa artinya mazhab kalau kita berpikir nggak sah, tapi yang jual melakukan? Nah itu yang nggak dipikirkan oleh orang-orang fikih yang di Menara Gading. Apa gunanya kita bilang nggak sah, tapi yang punya tanah tadi tetap menjual. Karena tidak mengindahkan hukum itu, mau apa? Makanya saya bilang ke Kiai tentang Gus itu nggak ada kaulnya dalam mazhab Syafi'i. Saya bilang kamu mengharamkan itu sudah tidak ada gunanya karena itu tetap dilakukan. Jadi kita pertimbangannya tidak itu, daripada dikuasai situ mendingan kita. Betul. Nah itu sisi-sisi fikih. Makanya ini kita ngaji fikih tidak segampang itu memberi fatwa karena pertimbangannya banyak, Pak. Tidak hitam putih gitu maksud saya, ini cerita. Jadi nanti kamu ngerti. Jadi mau apa coba? Itu kan ibarat gini. Hukumnya kita ngajar perempuan itu masalah sebetulnya secara karena itu ajnabiyah. Tapi fikih mentoleransi li ajli ta'lim karena untuk belajar enggak apa-apa. Kalau sudah jadi fakta itu ribet. Dia maunya belajar sama kamu dan sekali kamu tidak mau belajar ke yang lain yang potensi menyesatkan. Jadi fikihnya bukan masalah nazar lagi, sudah penyelamatan. Ribet kan kalau sudah begitu. Saya punya kenangan yang menurut saya itu harus jadi trauma. Siapapun harus jadi trauma. Ini cerita sedikit. Ini masih ngaji fikih, pertimbangan. Ada orang itu sangat khusyuk, sangat khusyuknya di rumahnya Pak Wafa itu nggak ada TV, nggak ada motor, nggak ada apa saja. Ketika anaknya berkembang agak dewasa, itu pertama naik motor, itu ya utang jasa sama kawan-kawannya. Pertama dia ngelihat nikmati TV ya dari kawan-kawannya. Corong Jawa, mbek tanggane lah. Padahal orang tuanya ini protektif justru karena banyak tangganya sih nggak pati Islami lah. Ya mereka orang Islam tapi ya nggak sholat, nggak apa. Singkat cerita orang tuanya ini datang ke rumah sana nangis. Nangis Gus, sekarang saya ikrar bahwa mazhab Abah jenengan Kiai Nur Salim, bapak saya itu mazhab jenengan itu lebih hebat timbang mazhab kula. Nangis dia. Dulu saya itu agak menyalahkan Kiai Nur Salim jenengan karena longgar di rumah ada TV, ada motor. Terus dia cerita. Nah karena anaknya ini pertama bisa naik motor, untuk anak ABG ini kan jasa yang luar biasa. Karena dia butuh sekali bisa naik motor, dipinjemin. Akhirnya walhasil anaknya ini yang saya merantau ke Jakarta kemana? Hanya lam yusolli wa lam yasum. Padahal anaknya ya kiai kampung. Terus tak ceritain. Terus akhirnya dia tanya, kenapa sih Gus jenengan sama Abah kok longgar gitu sama anak? Tak ceritani gini Pak Arifin, menurut ilmu al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Karena utang jasanya sama anak ini, ya dia akan ainut anak ini. Sementara kenangannya mbek jenengan mbok amui. Tidak boleh. Dia baru ngakui ya Gus saya itu nyun sewu hanya khusyuk tapi kurang ilmu. Tadi dia hanya berdasar khusyuk. Bocah kok main delok TV kan pikirannya hanya gitu. Ini cerita ilmu, saya bukan menjustifikasi manapun, ini kan cerita ilmu Pak Arifin ya. Jadi semuanya itu ada hitung-hitungannya. Coba kalau kita terlalu stakung anak pertama naik motor jasanya orang nggak sholat ya, pertama roh TV jasanya orang nggak sholat. Coba terikatnya anak ini sama kita apa sama orang itu? Sama orang itu. Bayangkan kalau umur ABG. Kalau umur sak pari pun Pak Wafa ini nafsu astagfirullah kan. Iku ya job tuwa nome ya ora. Gaya tok. Bareng tua udah khusus gue gaya tok. Mestinya namanya bodoh. Ya saya sama-sama semua. Cuma saya akan lebih jujur dari biasa. Jadi orang itu harus ngitung gitu. Itu kenapa Mbah Mun tuh kayak alim alama. Setahu saya dalamnya ada TV. Putra-putra ini lihat TV. Meskipun kita tidak mungkiri negatifnya TV, kita nggak mungkiri Pak Arifin ya. Tapi tadi ketika anak-anak ABG itu pertama lihat TV jasanya tonggoni. Kalau kebetulan tanggane wong soleh nggak masalah ya. Kalau enggak, itu nangis ke rumah saya itu. Nyesel dia. Tapi saya bilang gini, ini jenengan tiang soleh, mesti anak jenengan suatu saat kembali. Coba pola jenengan harus rubah. Ini hebatnya Nabi. Ketika Sayyidah Aisyah masih kecil, minta diperlihatkan Li'bul Habasyah. Itu diturutin kan wasyir itu.
kayak apa Nabi? Karena kalau nggak diturutin, pasti Sayyidah Aisyah akan ngidolakan mainan yang lain yang di luaran sana malah. Itu karena Nabi punya kearifan tadi. Jadi ini kan ilmu, lagi-lagi ilmu. Jadi yang semua itu harus dibaca dengan ilmu. Makanya kata Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrawah wa ma'alahu aw aliman aw muta'aliman. Karena dunia ini hanya bisa dibaca dengan ilmu. Yang diridai Allah maksud saya hanya bisa. Saya itu banyak kenal menteri, kenal pejabat. Tapi saya tidak pernah melihat itu sebagai pejabat. Melihatnya itu orang yang ingin belajar agama. Karena sekali salah melihat, yang hidup itu tamaknya Pak Arif. Yang hidup kan tamaknya. Saya kenal orang kaya kok melihat kaya, yang hidup itu tamaknya, ingin dapat ini, dapat. Tapi kalau melihat itu sebagai hamba Allah yang ingin belajar, insya Allah kita selamat dari tamak. Meskipun kita ya manusia tidak sempurna. Setidaknya ketika dia lomo atau tidak lomo, nyalami template apa tidak ngefek, karena kita melihat ini mau belajar. Tapi kalau kamu didorong tamak, katanya orang kaya ternyata nggak tahu haknya kiai, ribet kan? Ribet. Ya kalau kamu punya santri cantik ya lihat itu sebagai santri kamu. Jangan melihat ini mau nggak sama saya, kalau enggak ya bahaya, ribet kalau gitu. Ini anak-anak muda harus dilatih ikhlas, bahaya ini santri-santri sampean kalau nggak dilatih ikhlas ini bahaya. Karena ini belum punya penggemar pejabat, paling ya anak-anak yang ya tadi ABG. Jadi lah Sarah kembali lagi Sarah itu membicarakan itu detail. Jadi ya makanya kenapa orang mati yang lahir langsung meninggal itu nggak wajib disolati. Alasannya fikih ya lucu. Karena dikatakan sholat mayit, di mana-mana mayit itu sabakohu hayatun. Di mana-mana namanya mati itu terdahului oleh hidup. Nah ini nggak pernah hidup langsung mati. Jadi fikih itu kadang lucu. Ya gitu aja alasannya. Kamu nyolati apa? Mayit. Kenapa kok mayit? Ya mayit itu namanya mayit. Orang mati. Orang mati. Orang mati artinya pernah hidup. Nah itu Sarah. Jadi ketika matan hanya cerita wasiktu alladzi lam yastahila, enggak pernah nangis, lam yusalla alaihi. Sarah bilang mergo ora tau urip. Kalau enggak pernah hidup berarti enggak bisa dikatakan mati. Kayak sampean miskin itu kan enggak bisa dikatakan bangkrut. ya miskin aja gitu loh. Kan gitu ya. Karena nggak pernah kaya. Nggak udah kaya. Kayak Mas Nafis nggak bisa dikatakan, oh itu Qurannya lupa gimana? Nggak pernah hafal. Jadi yang dikatakan lupa itu pernah hafal. Nggak lupa nggak apa, Gus Qurannya lupa, gaya nggak pernah hafal, kok bilang apa? Lupa itu. Nggak boleh Pak Wafa bilang saya ini bangkrut apa? Nggak pernah kaya kok bangkrut. Jadi semua itu ada aturannya itu. Nah itu Sarah, lagi-lagi Sarah. Jadi kita kan banyak yang syarhun ala syarhin. Jadi kayak kitab takrib itu disarai Fathul Qorib. Jadi Fathul Qorib itu sudah Sarah. Disarai lagi baju. Nah, itu termasuk cerita itu ya. Cerita-cerita. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa yakunu qad dzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini izlam tujad al hayat al mustaqira inda daf'ati saniyah amma idza wujidat al hayat al mustaqira daf'at saniyah fayakhillu al masbuhu aidan fasartu wujudul hayat al mustaqira fi ibtida'il wati akhir marrah wa makharu dzalika inda tulil fasli wa illa fala rafa'a sikina wa ada fawran aw alqaha liqaniya kalatan wa akhadha ghayraha fawran aw saqatat minhu wa akhadha ghayraha halan aw qallaba wa qata'a biyama bagi hal al masbuh. Jadi ini masalah Sarah. Sarah itu sudah detail. Misalnya gini, kamu motong ayam. Motong ayam harus sekaligus sret jadi. Jangan sampai nyuwun sewu dua kali. Jangan-jangan misalnya gini, ayam tak potong pas ke kiri separuh. Ya, ke kiri separuh apa hulkumnya. Pak Arifin datang, Assalamualaikum Gus Pak, waalaikumsalam, terus santai jagungan dulu. Jagungan sampai besoknya itu enggak meneruskan. Bareng-bareng balik salam, ingat lagi ayam saya ini. Ketika saya meneruskan ini, potensi ayam ini sudah mati atau sudah hidup yang ini masih mazhab Syafi'i loh ya. Atau sudah hidup yang sudah tidak normal. Artinya apa? Penyembelian kedua yang mengeksekusi tadi sebenarnya mengeksekusi barang mati. Yang penyembelian pertama tidak bisa dikatakan penyembelian karena tidak sampai mati. Penyembelian kedua berstatus setengah mati. Nah kalau seperti itu maka haram.
Maka, kecuali itu dilakukan secara fauron. Fauron dicontohkan nyembelih ternyata pesunya kedul terus ngambil yang lain, tapi fauron langsung atau terjatuh ngambil langsung. Ya, itu boleh karena ditoleransi. Tapi kalau kalam ajnabi kata dia mohon Pak Arifin, seperti Pak Arifin alhamdulillah sih. Jaminan mau rawuh dari ayamnya asem mana. Ini harus sebar. Ini orang ngawur betul. Jadi, nah itu sarah. Bicara sampai detail itu sarah. Jadi ada sekian kemungkinan. Jadi ya, jadi termasuk yang diandaikan apa? Nah, hayat mustaqirah itu batasnya yakunu maha ibsorun bi ikhtiarin wa nutkun bi ikhtiarin wa harakatun ikhtiyariyah. Hayat mustaqirah itu kalau dia betok-betok itu ya karena karepnya. Maksudnya gini, gamane cara roh pitik wedok engkek ya cek karepe dhewe. Cara dia melihat peso itu karepe ya masih lari. Jadi misalnya ada ayam. Ayam kita sembelih baru luka sedikit. Belum sampai andaikan dibiarin ya mungkin suatu saat sembuh, luka. Terus melihat kamu lari ketakutan karena kamu dianggap gladiator, killer lah. Nah itu berarti punya hayat mustaqirah. Tapi sudah kalau kamu sembelih karek ngeriwit, roh kue serawedi, ya kan? Mau demo ya sudah agak berkutik, ya dia berarti tidak punya hayat mustaqirah. Gitu. Ya batasannya itu Joro. Nah. Dalam mazhab Syafi'i, syarat sahnya penyembelihan harus hewan itu punya hayat mustaqirah. Nah ini sarah ya, jadi sarah itu lebih jelimet. Nah makanya kenapa tidak boleh nyembelih pakai yang tumpul Mas Nafis? Takutnya ayamnya itu ngalami dohtoh, atau kok ditekek. Misalnya sama nyembelih pakai peso tumpul, ini kini ketekek, takut. Kan dia misalnya ayamnya jantungan, roh peso wis setruk kan, udah gitu ketekek. Nah itu mati dulu pasti itu. Siksa. Jadi pas diongok-ongok dia sudah mati. Jadi nanti kalau di akhirat, sebenarnya saya sudah mati loh, ngawur. Wah apalagi nganggo keris naga sosro, wah itu sudah gereng sakti kan diginikin tok sudah mati kan. Makanya bahaya nyembelih pakai keris-keris sakti karena sebelum terpotong sudah mati saking saksinya wah keris itu misalnya gitu. Baru nempel. Makanya nanti suatu saat ada pertanyaan ini, boleh enggak nyembelih ayam orang yang rainya itu sangat? Wah itu haram, kena. Oh itu mesti mati dulu. Komisen tatonan apa? Kayak algojo. Iya kayak algojo. Ayamnya jenis apa? Stroke ya? Jenis penakut. Pas mau disembelih tidak mati. Jadi hati-hati ya nyembelih ayam. Jadi kalau orang kampung Pak Arifin ya, orang kampung mudin kampung. Mungkin kalau orang kota sudah nyuwun sewu gak peduli. Kalau orang kampung itu apa itu Pak Arifin? Kalau nyembelih jago itu sampai apa itu? Ilatnya dikeluarin dulu. Oh iya. Apa ya? Iya karena takutnya katanya beberapa yang kaget itu kelek apa? Ketelan. Iya ketelan ya. Itu ya ada kearifan gitu, tapi ya terlalu ya menyiksa ayam. Tapi memang potensi katanya Pak Arif. Katanya yang ahli-ahli itu ya. Jadi kalau dia jago ya mau disembelih, saking takutnya itu. Kalau orang Jawa kalau takut kan yang ngelek idu ya. Orang Jawa loh ya. Itu kalau orang takut kan kadang apa kayak. Nah ayam itu nak ketakut. Kadang ininya terus apa? Lidahnya masuk. Akhirnya pas disembelih ini nggak kena. Nah, makanya terus banyak mudin yang punya ikhtiar tadi. Pernah lihat Pak yang ayam jago itu? Ilatnya ya, itu ya tidak wajib cuma tidak bisa kita salahkan. Tapi kata penyembelih yang ini tak tanya eksekutor yang lain, pokoknya rodok dipenegus. Iku seraiso. Saya belum pernah nyembelih ayam karena ini kan selain nggak profesi saya juga nggak mentolonan saya. Tapi ini beberapa kefiah yang penting kita tahu ilmunya. Yang paling pokok itu qatul khulqum wal mari. Ya kira-kira dalan sing digo nafas sama digo makanan tadi. Ya tapi itu tadi caranya semua itu harus mengalami atau masih punya hayatun mustaqirah. Nah, takutnya dalam konteks nyembelih yang apa tadi?
Saya bilang separuh tadi. Itu jamnya normal enggak? Itu sudah jam 11 ya? Jam 10. Jam juga. Oh, jam mati almarhum itu. Itu enggak halal disembelih itu sudah maitah ya. 10, 14, 10. Iya ya. Saya makanya saya bingung lihat jam. Ya jadi itu Pak Wafa ya, pentingnya sarah itu seperti itu. Matan itu kan asal nyembelih saja, tapi di sarah diterangkan jangan hanya nyembelih, yang disembelih harus ada hayatun mustaqirah, karena dikatakan penyembelihan adalah menghilangkan nyawa dengan cara yang syar'i. Nah, kalau nyawanya saja sudah hilang bukan nyembelih gitu. Nah potensi itu ada ketika jago kamu sembelih pakai yang tumpul, ini ada dohtoh. Loh, hewan itu juga kayak manusia loh, karena punya hati. Ketika takut saja mati. Nah, takutnya ulama kan ini ngalami dohtoh. Kayak orang ditekek kan mati kan, ditekek kaget. Contoh gampang gini, orang ditekek perempuan kemungkinan mati itu kecil, karena murni hanya ngalami pernafasan. Tapi nak ditekek gagah tatonan kan terus dua reaksi tubuh. Takut sama gak bisa bernafas, itu kan lebih cepat apa? Mati. Kira-kira kan gitu. Lah ini sudah takut dongok-dongok itu kan nyiksa. Saya sering ketemu orang yang ahli nyari ular, nyari apa. Itu ya gitu. Filosofinya sama seperti orang perang. Harus bikin takut. Iku kewan Gus nak disewentak, iku telelekan, jadi telelekan iku apa Pak Anda bicara bahasa Batawi ini? Orang kaget terus terpaku itu. Teorinya Khalid bin Walid kan gitu. Kalau perang supaya musuh takut. Kamu tahu kami siapa? Gertak gitu. Ayat ji'na biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Kita ini bawa pasukan yang mereka mencintai mati kayak kalian mencintai hidup. Pasukan kami ini wadarwis, berani modar ya wis gitu. Kira-kira gitu kalau bahasa Jawa itu. Mati. Berani mati. Akhirnya musuhnya kan nah, di antara syaratnya perang kan gitu, harus bikin musuh itu takut, gemeter. Nah istilah lelekan itu gampang gitu loh. Lelekan itu pokoknya tadi loh Arifin, kepaku tadi. Nah agak berkutik. Paham ya? Nah jangan-jangan ayam yang kita sembelih mau wis wedi dongok-dongok mati duluan gitu. Nah makanya terus kata musannaf kalau bisa itu wa yakunu madzukira bidafatin wahidah. Kali itu usahakan sekali jadi. Tapi itu bukan berarti syarat sahnya harus sekali jadi. Kira-kira karena tadi enggak kebayang kan kalau baru separuh tak Assalamualaikum Gus Pak. Waalaikumsalam Pak Arifin, sebuti kabarnya. Baru itu terus ingat diteruskan lagi. Kemungkinan ini sudah mati apa? Nah makanya ya tapi lagi-lagi ini sarah ya, tak baca bismillahirrahmanirrahim wa yakunu qad umadzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini fa innahu yahrumul masbuh hina itu. Kalau dua kali, tapi dua kali maksudnya yang satu kali ini mengakibatkan kematian. Dikatakan penyembelihan belum sempurna, dikatakan hidup toh nanti pasti mati, berarti tidak mengalami hayatun mustaqirah. Paham ya? Jadi ini semoga dapat barokah dari para ulama. Jadi saya mohon nanti Pak Wafa, Pak Muntaha, teman-teman jangan hanya baca matan ya, pada level alim itu harus baca syarah, karena matan itu nyun sewu tidak cukup untuk menjawab sekian kemungkinan. Nah syarah itu sono fardul masalah. Ya Pak Arif ini saya mengandekan masalah meskipun belum terjadi ya pengandaian, sehingga nanti kalau terjadi kalau militer itu apa? A, B ya? Alternatif gimana? Kalau strategi itu kan ada sekian A, B, C. Kalau A gagal B sudah siap. B sudah siap, militer. Jadi kalau masuk surga pintu satu nggak bisa, itu kedua. Lewat teras justru. Ini sembrono. Dan Dawe Sayyidina Ali ada 6 hal sing dadekno kowe iku mesti mlebu swarga. Nak mbok lakoni neraka ketutup. Jadi pas neraka liwat, kowe pas liwat tuh neraka ditutup. Swarga dibuka. Jadi kabeh mlebu ra iso wong nerakane ditutup. Nah, kowe jogeman lewat pas neraka buka, paham ya? Tak warai trike, oh jogeman lewat pas neraka. Lah pas kowe liwat itu kita bukaan kabeh, bahaya iku. Ngono apa? Bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Wa jaa lan teko ini cerita kiamat. Kiamat tenang ae, ben kira utang bar dunyane.
Wajah alan teko sapa Fir'aun pas kiamat Fir'aun teko wamanan wong qablahu kang sedurunge Fir'aun oleh teko bil khotiati wal mutafikatu lan kaum mutafikat oleh teko bil khotiati lan go kesalahan wamang qablahu bahu tegese pira-pira wong sing anut Fir'aun wa fi qira'atin lan ing siji qira'at bi fatil qaf wa sukun ba qira'at kita wamang qablahu maksudnya nak sinten Imam Suyuti mirah ke awaman ibalan. Eman tegese wong takut gampang disi sapa mandu ing Firaun nal umame sing propro umat al kafirati kang kafir wal mutafikatu lan pira-pira penduduk mutafikat. Ahluha tegese penduduk mutafikat. Wahya te ahluha utawa wahya te mutafikat pura kaum Lutin iku perkampungan-perkampungane kaum Lut. Oleh teka bil khotiati kelan gawa kesalahan. Bil fa'alati tegese kelan pira-pira perilaku, sifate perilaku dzatil khata'i kang duweni salah. Fa'asau rasul rabbi. Mongko durakani sapa Fir'aun lan sakabehane rasul rabbihim ing rasule pangerane kabeh. Luton tegese Nabi Lut wa ghairuhu lan liyane Nabi Lut. Fa akhudamu kang ngalap sapa wa hum ing kabeh akhdatan kelan pengalapan robiatan kang luwih batas kang melangkai batas wajar. Zaidatan sing kang luwih disiddatin dalam bangete ala ghiriha ngatasé liyane ikilah kabeh. Ngalano ing ngatasé liyane hadil akhdah. Inna lamma taqalma. Inna satemene ingsun lamma taqal semangsane lacut, semangsane ora terkendali, mesti lacut ora nurut, ora terkendali apa al-maubani. Alat sing luhuri apa iki lama foko kulisen ana ing sandure saben-saben perkara menal jibali sanging pira-pira gunung magari lan liyane jibal zaman tufan ing zaman prahara tufan. Ana topan zaman Nabi Nuh dhisik iku hamalna nggawa ingsun kum ing sira kabeh yakni abaakum ing bapak-bapak sira kabeh. It antum kono te sira kabeh fi aslabihim ing dalem aslab. Iku mana apa? Iku wekas tenan ora iku apa wekas iku apa ora jelas. Iku wekase kabeh. Bil jariyati ing dalem prau sing mili utawa prau sing ngalir. Ai safina tegese prau utawa kapal. Manani kuwe ku repot, manani prau nak cilik ra entuk sithik. Di manani kapal. Mosok ana teknologine. Oh, yo nak nyoal ngono kafir halus iki. Bil jariyate ing dalem perahu tak kapal. Kapal. Ya perahu cilik untuk sing perahu konteng gak muntuk sithik. Tongkang. Ya ndak iki. Tongkang berarti kedonyan nang bakat tongkang. Dari bojo kula protes iki. Gus kaci kok tak wulan pisan. Iku papa kedungsan tok ndi. Saking yakine ra krasan ning omah yo. Ya kedung sangan tok didi to lah iya. Subhanallah, subhanallah. Lah piye aku tak gawe jamaah toriko bengok mursite Mbah Habib. Dijakne neraka ora apa-apa kan. Wisata no. Tapi kudu iso metu, ora iso metu jenenge penghuni ora wisata. Ora alumni. Kudu iso metu, Mas. Kayak ngono terus tengok-tengok. Ya rencanane pangeran neraka mau nggo wisata kanggo Islam. Wa minkum illa wariduha. Mok liwat tok delok, Cung. Pangeran ngongkon delok. Wong ngongkon delok kok manggon. Dadi rencanane pangeran gen neraka iku dahsyat. Terus kowe kon mlaku-mlaku delok. Iku jenenge wa minkum illa wariduha. Kon liwat delok. Terus misale Gus Hafif mursyid wis ora tau ngingin neraka. Mpun Mbah, lha piye ning kene apa mlaku terus? Lanjut. Iku jenenge warit to. Warit itu ora dakhil to. Liwat itu yo mau delok. Nah, ketoke ra enak congak terus e. Malaman. Dadi ora iso. Ngaji saulan pisan pokoke kedungsangan ning ndi ora penting. Sementing omah tambah resik mergo akeh sing ning omah nyapu.
Aisafina titik si perahu Allah tikang perahu tak kapal. Ya perahu kapal ya itu. Ale tikang ambil kang lakoni kang Safina sapa nuhun Nabi Nuh. Wana jalan selamat sapa Nabi Nuh wa ya Nuh wa manan wong kana kang ana sapa man mau setane Nuh fiha Safina. Wa qaraqalan kerem sapa albakun wong sing ora munggah Safina. Dinas alas pun gawe sapa ingsun ha ing kabeh fiha dil fi'lah utawa fiha hadil fa'lah. Tegese aku gawe ikilah satu sikap wajah te al-fi'lah atau al-fa'lah itu inja'ul mu'minin itu nyelametno pira-pira mukmin wa ilatul kafirin lan dosa wong sing ingkar. Tak gawe laku manfaat kedhi sira kabeh tazkiratan hale dadi peringatan utawa krana dadi peringatan idotan bisa dadi nasihat wa ta'ya lan supaya ngapalno supaya ngeling-eling ha inggilah hadil fi'lah atau hadil fa'lah ay waritah fadha. Tegese supaya ngapalno ha ing hadil fa'lah atau hadil fila apa udunan pira-pira kuping wa yatun kang iso jaga. Hafizatun tegese wong sing ngapalno ilingan lima maring perkara tasmau kang krungu apa udun ing. Iki kan ngajine sak wulan pisan. Nek kowe kondang tenan niku ngaji kaya Arafah piye. Arafah menangi rino mek menangi bengi mulai ora diarep-arep ae. Nggih kula terangno nggih ben sak wulan pisan mesti uteke wis apik. Preso apa malah kesuwen nyapu. Malah kesuwen nyapu. Ya mudak pintu, ketoke yo ketoke. Dengsangan. Lah aku kiai tetep sinau ya tenang ae. Aku lo terangno nggih. Ada niki ilmu tenan ya. Maksudnya kalau terangkan, lughat itu kan ya lughat. Di antara balaghahnya Quran itu kan memilih lafaz, memilih kata-kata, memilih lafaz, memilih apa? Kata-kata. Air itu diturunkan Allah pasti tertib. Ada porsinya, ada pengurusnya. Pengurus itu malaikat-malaikat sing ngurusin apa? Air semuanya tertib. Tapi kanggo nyekso wong nak airnya tertib iso disikapi. Jenenge tertib itu bisa disikapi. Nah, bisa disikapi lah. Misalnya kaya laut sing dasar, sing konsisten, malah enak juga selancar. Selancar malah ra iso ning laut sing landai. Itu laut sing ombaknya apa? Besar. Tapi kenapa bisa? Karena konsisten apa? Meskipun dasar polanya konsisten. Untuk menjadi adab itu harus toho. Toho itu lacut. Lacut itu enggak konsisten. Kayak kowe lho jenenge toho. Toho itu maksudnya itu nak pas istighfar yo nangis, tapi kon ra maksiat yo tangisan. Lho kowe lho tak pengen ngopi, tangisan tenan. Ora eling kopine lho sing adol. Wes dadi ruwet kowe. Istighfar yo nangis, tapi cara kon medhot biasa maksiatmu yo. Wis akeh pidato ha. Gak oleh delok MC, ora oleh delok amplop. Nangis, Bos. Nangis tangisan tetep tangisan. Tapi bar delok kok eling yo istighfar, yo nangis. Lha iku toho. Toho itu perilaku sing ora konsisten. Nah, karena Allah itu ingin gambarno banyu iki ora terkendali, diredaksekno toho. Karena Allah ngendikan ketika kondisi normal itu wa min syai'in illa indana khazainu wa ma nunzilu illa biqadari maklum. Jadi semuanya itu diukur pakai ukuran yang tepat. Kalau bahasa polisi ini presisi, semuanya sudah diukur tepat. Kalau kowe ngaji mbok ukur. Untuk ilmu dari bojo ukur. Teko wis sore bojo wis apik, iku jenis diukur. Semuanya sudah diukur. Kulo wis tak ukur, ngene apa nampa sowanan. Wong nganggur ngangir ngene kiai buka sowanan. Wah. Wong nganggur ning omah musibah, ana kiai buka apa? Sowanan. Bar wis gak mulai-mulai tambah. Musibah dipindah no. Nah itu toho. Makanya sepakatnya orang-orang balagha, lafaz yang dipakai Quran itu tidak bisa diganti karena toho itu memang Allah memaksudkan itu enggak terkendali. Malah nak gambaran Sayyidina Ali malah lucu. Jadi malaikat yang jogo dari Sayyidina Ali. Masuk jari kowe kan malah ra pantes. Malaikat yang jogo banyu ku bingung. Lha iki piye ora sesuai apa? Aturan, ra sesuai protap. Jadi malaikatnya ngowah-ngowah, piye banyu ora terkendali. Apa dibalekno ra iso. Mergo ghadaban ni Rabbi air wis tersinggung ana wong napa? Duraka, ana wong sing maksiat. Lah iku jenenge toho. Makanya terus dalam disiplin kula waca kersane untuk barokah ilmu. Sing bulet-bulet lah tak sayang kok nonton sing bulet-bulet itu. Ben betul ya kena ha, betul kena.
Nah iso. Kan aku ngedol ya sing ruwet-ruwet. Pokoke sing selamat tuh sing anut kiai. Sing selamat tuh sing anut. Lah anut tok kok gratis. Urung anut jenenge. Jenenge anut iku wis ana. Wah, iku wis mulai. Sing selamat tuh sing anut. Ya iya. Oh, aja anut tok. Ya mulai ra waras. Aku mau digua dolan-dolan. Ya. Loh, kita kok agak sing tersinggung biasa wae. Wis biasa dilakoni kok biasa. Kalau waca saya baca ini berkali-kali di kitabnya asli ada Ruwat Alil Balaghah juga baca di beberapa kitab. Saya cek berkali-kali. Inna lamma taghalma irtafa'a wa ala. Jadi mau tidak mau toghor dimaknani irtafa. Emang gambarannya itu irtafa. Tapi itu salah tetap. Salahnya adalah irtafa itu tidak mewakili toghor. Toghor itu kudu ono kacone, ono. Toghor lacut itu kudu ono kacone. Wa qala aliyun togho ala khuzani minal malaika ghadaban li rabbi. Falam yakdiru ala habsi. Malaikat itu kan gak iso mikir. Jadi kon ngatur airu protap presisi, yo ngature presisi. Jebule airnya tumpah, ini dia ora iso ngendhalek. Lho iki piye? Lah pas piye malah banyune ngamuk malaikat. Kowe iku lho. Ana pangeran didustakan kok tenang-tenang ae. Dadi malaikat sing jaga disalahno. Bocah kok ora duwe sensitif maksudnya ku. Iya, wong karwan ana wong maksiat ngono kok banyune tetep tertib. Ora mutu cara-cara banyu iki ora mutu. Melandine toko. Kali ini aku ora nurut kowe malaikat. Ora ngono iku aturane seneng pangeran ora ngono iku. Kudu ngamuk barang ngene iki ngono. Dene ghadabane Rabbi ku. Kaya ngene lho, seneng ilmu kudu ninggal bojo barang ngono. Dadi macem apa? Macem dramatis ngono, macem. Demi ilmu. Wah. Macem kan? Macem. Sawangane tok lah macem. Ya, jadi nak coro, dan ini saya baca berkali-kali, termasuk tentang kitab Nahjul Balaghah, tentang kitab beberapa kitab senerang novel. Togho ala khuzani minal malaikah ghadaban li rabbi. Nanti di angin juga sama. Birihin sorsorin atia itu sengkata ata yaitu utuwan apa? Ata yaitu utuwan balelo. Nah, malane wa ka'ayyin min qaryatin atat an amir rabbiha atat maknane apa? Balelo, bandang. Iku ya padha malaikat bagian angin ya kaget. Weh. Iya to kok ngene. Menawa malaikate sing jaga dhewe wedi katut. Dadi akhire iku malaikat ora pangeran tenang ae, malaikat ndak kowe aja bayangno malaikat itu terus top banget. Mulane sementing hubungan mbek pangeran apik. Kula wingi ngaji Nasaihul Ibad iku wong sing hubungane mbek pangeran apik. Dawuhe pangeran ora dawuhku. Ansaitul hafadh. Malaikat sing nyatet amal melek tak gelani kabeh dari masjid. Pasti celok pangeran. Wih, iku ngamali piye? Wah, sama delok teng Nasaihul Ibad wah cocok. Pokoke penting ku hubungan mbek pangeran apik terus pangeran muni apa? Ansaitul hafadh. Malaikat sing nyatet amal melek tak lalekno kabeh. Sing eling sing nyatet apik. Aman apa? Oh, penting hubungan mbek pangeran kudu jadi pangeran iku wong sing njaga hubungan apik mbek aku, urusan mbek malaikat iku gampang. Tak lalek. Ya malaikat kan piye-piye makhluk to. Sekali cipit coplok wis susah apa. Susah apa. Ngomong putih mama malek. Lais le ansaitul hafadzah. Lho kula niku kiai tenan, kula niku sinau tenan. Nak kiai ini kan sinaune mau malaikat iku wes malaikat ora tau duraka, malaikat piye karep tok dindi wae. Biasa wae. Ya togho ala khuzani minal malaikah ghadaban li rabbi. Mulane tersane falam yakdiru ala habsi. Jadi malaikat itu enggak bisa mengendalikan karena togho. Jadi nek ngoten niku togho. Dan itu bagus karena ghadaban li rabbi. Makanya togho nanti juga diangin sama birihin sorsorin ya. Makanya terus ada beberapa ulama yang nekuni mufradatul Quran kaya Rahib Al-Asfihani. Mergo dekne ngerti pilihan Quran per lafaz per kata iku ana hikmah.
Ya kok bahasa iku lho naturalisasi numpang ya berarti ngono kan wis dipilih. Kudu jelas. Ya kaya kan misalnya ngene lho, iku kiai alim, iku kiai pidato kan wong ngerti memang aja padakno ngono maksudnya iku nek ora padha aja dipadakno. Ngerti. Dong nggih. Aja padakno. Padahal padha kok dipadakno. Kiai pidato Mas kon ngaji ngarepe wong ngene-ngene iki terus modele ngene. Oh, sudah. Ya kan mesti ana bedane to, kiai debutan, kiai pondok, kiai sing repot ana kiai ampek ngono lho. Bahasa Jawa repot ngono lho. Ya jadi pilihan-pilihan bahasa itu enggak bisa diganti karena memang Allah amdan bikin kata apa? Towo karena tadi pola di dunia itu pola fisik itu sama ya kayak tadi air itu apapun dasarnya starter pola itu masih bisa diilmoni. Ya contoh gampang selancar itu kan di air yang dasar tapi kan konsisten polanya jelas bisa diilmoni. Kayak kowe temperamental lah polanya jelas gitu kena babon meneng kan terus tetap bisa diilmoni kena harta gayanya kurang ini kena harta tahta wanita cep. Kayak kan sawangane kan wangar ya. Garang kan, tapi polanya jelas. Kayak duit cep. Ganti kosong piro kan. Tetap wis ketok. Lah iku sawangane garang tapi konsisten, polanya jelas. Kayak bapak. Iki babon bedhe mandi. Oh, babon, Bos. Nah utangnya aja akeh duit ya. Nah isu utangnya bar. Maksudnya ngene, apapun sangare Anda ini terbaca karena polanya jelas. Wis to. Lah banyu ku ora gelem ngono. Wis adelok. Ana cerita ya wong sufi iku diwarai dikandani. Hadhihi tariqatun musliqah. Iki jalan sing muslik iku lunyu. Dari wong sufi tenang, malah enak nganggo selancar. Wong lunyu kan masalah kanggo biasa. Tapi kanggo wong peselancar, seneng si lunyu tak keset. Lunyu malah tantangan apa? Olahraga. Kayak kula di umurit ngene niku asline muslik nih. Tapi kalau kan kula peselancar profesional, jadi malah menarik apa? Lah orang muslik piye? Ana sing senengane pidato golek-golek, ana sing protasi ngamuki pangeran, ana sing sufi ra ro karepe. Ana sing zuhud ra ono gunane kanggo Islam. Muslik kabeh no. Ya tenang ae. Peselancar tenang ae kayak guyonan. Iya, kayak aku cara numpak mobil off-road ya. Tapi gue mesin cadangan aja, masih tenang aja. Tenang. Mulane nak wani ngiyayu niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi banget persane nak umate bulet-bulet. Wes banget persane. Mulane jare Nabi, kabeh Nabi dikek ndonga kok digo saiki aku mau. Bahaya nak tak go saiki. Nabi ku lucu. Innalikul nabiyyin da'watan mustajabah. Terus wa akhtabi da'wati syafaatan ummati yaumal kiamat. Dadi Nabi ku satu-satunya nabi sing donga cadangan rong dinggo. Banget persane nak umate bulet. Tak terima, lho sing kiai ini lho Mas bulet. Kok wong liya. Lho karuan haji ibadah ya didol. Mulang ibadah ya didol. Lho kok bareng ibu-ibu sufi ben terkenal waroi ya ben dihormati lho. Tekan barang bener ya digo pesona. Oh, wete ra karuan. Ngono pangeran ya tenang adem ngene. Kanjeng Nabi ya tenang. Mumpun Gusti niku jatah donga kula, mumpun. Lah aku iku duwe ngono lho, donga-donga serep yo. Tenang. Nak cara bapak lho Gus Habib sing cara bapak. Lah aku kiai ora. Kiai sing ora hafal Quran sing hafal tak jus rong jus iso nyafaat yo men aku hafal 30 jus. Cara serepe banget akeh apa?
Misalnya lho kowe tak syafaati mbek kul ya kafirun ra iso, tak golekno ayat liya tabat gak iso. Gak iso kabeh lagi suratul ikhlas wae. Maksudnya nak kena diamuk mbek tabat ya tabat. Togo, napa? Togo. Jadi kalau setuju kata Togo, nak cara Sayyidina Ali memang saat itu tidak mengikuti protape malaikat yang bagian kendali, napa? Karena tadi memang Togo, memang benar. Nah, sama nanti diganti apa? Birihin, sorsorin, hati-hati ya, ata yaktu utuwan. Ane wa atau utuwan kabira wa atau utuwan kabira. Atau balelo sing banget. Kowe iku atau utuwan tapi ora nganti kabiran, napa? Sak langkah tok mbok terusno. Kabiran wis bahaya ya. Nah, mohon lo terus. Masih siap pinter deh. Bojoku gocek. Ku saji umrekno sak wulan pisan. Iku ado kedung. Ben rukun mbek bojone aku. Ben isa-isa terus mbek Mbak. Raine ketara duga untuk hidayat. Apa ya? Koplak ya? Merodok. Koplak aku. Kayak pedot dari yang. Lha kok jute ngono wae. Wis karuan imane pas-pasan yo didol ya Allah. Wa khara kalan kerem sapa aku. Faida nu fil office gak apa-apa pangeran sugih tenang. La tanfa'uhu ta'atul khalqi wa la taduruhu ma'siyatuhum. Jadi pangeran tenang. Faida nufikha mongko nalikan den tiup fisura apa nafatun petiupan wahidatun kang. Pokoke bahasa-bahasa naku nak tengene adat Quran atau adat nopo anut istimal mawon. Pokoke misale maksa fi'lah iku kanggo hai'ah, fa'lah nggo marrah. Wong Arab nek muni kitah ya potongan ora gaya motong. Karena nanti kalau kamu memaksakan gitu, pas ono sing repot kok jadi repot. Makanya iso dikendhalekno, nek ora ya tawa, napa tawa. Biasa wae. Wis anak ngaji kan tak ilmu iku Faida nufikha apa nafatun peniupan wahidatun kang siji lil fasli korona misah benal khalaiq. Antarane pira-pira makhluk. Mesti misah iku sing apik awar apik, sing elek awar elek. Iku nunjukno nek ning donya iku ora perlu steril. Mergo wong dipisah apik mbek elek ning akhirat. Ning donya bolet ngene iki, bolet-let iku. Campur aduk. Malah kadang sing lucu apa, Mas? Sing saleh rezekine kok wong bulet. Ana wong saleh iku selawase saleh ra tau salami templek 1 juta. Pendak pilkada Gus 1 juta. Salam templek ikhlas muk piro? Salam templek ikhlas bar ikhlas akil hidimi. Guru Madin ikhlas. Salam templek piro 200 piro? 250 per 3 bulan ya. Sing ra ikhlas. Wah ya. Ya cendunya no. Ora steril. Mergo faslul khala iku sok ben. Nak dunya dadi pangeran nggih target pemisahan iku sok ben. Ya miza wal khabitha. Nah, iku sok ben. Saiki ora tamisa, bolet ngene campur aduk. Ya kok bojomu mek kowe ora seneng kok awur. Pancen takdire entuk kowe, asline ora seneng blas. Ora seneng kok awur. Sing lanang guys boten sing wedok ya seneng. Tapi yo nyatane iso awur. Ayo, sing lanang wis belaga sing wedok. Pangeran kodang menyatukan 2 orang sing asline padha ra kepen bersatu. Iya betul ada. Kalau ada taklet itu ya, Gus kalau betul ada seneng bujuk kulo jelasin. Juga anak kulo kata, iku ayatnya pangeran, iku saking pinternya pangeran, ora seneng kok awak. Susah apa sih ngakoni pangeran, susah apa? Macam ki ora calon wali, jadi railing pangeran, justru tope pangeran. Waduh ora prospeknya kok bertahan lho. Aja terus ya wes. Aja terus nih. Wes ra cocok jek rondo.
Ya sebenarnya nak kiamat itu delok wae nak kiamat. Sing asik. Wa kumilat para Imam Haroman. Imam Haroman sange seneng Quran niku fasayut lal Quran suka yaumil kiamat. Kadang ngendikan fajr yaumil kiamat. Sebenarnya ana kiamat ora pati paham, tak tinggal terus. Lah aku bayang ngono, misalnya menangi kiamat terus tinggal ngaji jalalan ngono wis sembah kono. Gape opo ge misalnya gape opo? Misalnya pas kiamat misalnya menangi apa? Be bungok-bungok ora kalimat thayyibah. Bungok-bungok ora kalimat thayyibah. Waduh, waduh boe. Malah malaikat kiai kok bungok-bungok gak islami blas. Tapi opo ya? Misalnya ke istighosa ya ora wae njaluk tulung. Nek maca Quran, Quran itu kan ana unsur analisis, no? Mulane Dajjal ku paling kakuati mek wong sing duwe analisis Quran. Dajjal ku teko. Ana wong. Kowe ora aku pangeran. Ya kowe Dajjal. Kowe anggere gak ngakoni aku pangeran tak lebokno neraka kan jare nerakane Dajjal iku swarga, swargane Dajjal iku. Ya bagus lah jare. Kok bagus? Pancen Nabi ngabari yo ngono iku. Ngagate dene. Ya cocok ya cocok sesuai kabare Nabi. Malah kuat-kuat. Dan misalnya terus ke kiamat terus gak kaget mana cari Imam Ghazali. Ya gak tahu mau orang Imam Ghazali arah muhal. Limanil mulkul yaum iku ayat sing paling menggembirakan kita. Mergo la nufarikuhu abadan. La nufariku abadan kita ndak pernah terpisah dari hadal qaul atau hadal wahya. Klirune wong kafir iku terlambat. Wong ning akhirat ditakoki pangeran limanil mulkul yaum. Ndekne lagi jawab lillahil wahidil qahhar. Lah wong mukmin pemenesan. Ilmu iki digawa terus. Dadi ra ngarahno pertanyaan ngono. Paham ya? Wong bar salat wiridan, ya Ghani ya Hamid walayan faudal jati mingkal jat. Wes pokoke ngomong la ilaha illallah mulku walahul hamdu. Itu sebetulnya tahlilan sing luar biasa. Gara-gara kiai ini kesuwen kok mari wong gremeng. Mboten kiai tahlil kudu tobat aja suwi-suwi cah. Wong padha mandine wis tangane. Kadang mau isin Mas, mergo orderan kok cepet. Disesuaikno sakake sakake. Wong koyo kalimat thayyibah wis sakti, ora bolak-balik ya wis mandi kok. Kan wiridan kan ana lahul mulku fi hafi urutan la ilaha illallah lahul yuhyi wa yumiit lahul mulku muni belum sing biasa wis payu ya lahul mulku itu penting banget karena nanti orang kafir itu problemnya ngakoni ngono kok ngenteni ning akhirat. Nah kita itu gak ngalami itu kene ra sekedar ngakoni penggawean. Lah kowe iki istighosa rezekimu kok iku kan. Tapi itu bagus napa? Sing bayari munib misalnya ya seneng pangeran seneng. Ya Allah demi kalimat thayyibah ngetokno duwe. Lah kok sing tok duwe pangeran, weh gak saweran ya apik. Rezeki kene kok kalimat apa? Thayyibah. Jadi sebetulnya beberapa takrek atau taubehnya Allah yang ngomong kafir itu problemnya sebenarnya masalah ikrar, apa? Ikrar. Masyhur kan Mas, ketika kiamat nanti Allah akan hentikan Anal Malik, Aina Mulukul Ardi, Anal Jabbar, Ainal Jababirah kan masyhur ngono hadis-hadis kiamat kan Anal Malik, saiki lho raja sebenarnya itu aku, ndi raja-raja. Anal Jabbar, Ainal Jababirah. Itu kan kita tidak ngalami itu. Karena ketika kita ning dunya, masuk cobane mau harta tahta wanita, tetap tauhid itu harga mati, Mas. Masuk ngene-ngene lha tauhid itu harga mati. Soal maksiat istighfar tauhid itu. Nah, tauhid itu harga mati, soal maksiat itu istighfar. Kita gak ngalami pertanyaan di manil mulkul ya. Nah, podo misalnya Mas, yaumahum barizun. Itu perasaan kita saiki yo baris. Karena kita ini tahu nganggep tidak dalam pandangan Allah. Paham ya? Lah nek wong kafir ngakoni eksistensi Allah ngenteni ketemu, barizune ngenteni. Nah, kalau kita itu ndak. Bener-bener yuk minuna bil ghaibi pangeran ra ketok iman, swarga ra ketok iman, widadari sing ra mesti wekmu yo mbok imani. Iman banget. Iman. Lha iku jenenge
bil ghaibi tenan. Nah, akhirnya raine rayu ghaib ngene iki. Dong ya. Jadi sebetulnya kita ini akan baik-baik, pasti baik-baik. Nah, ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, enggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka, mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Ya, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya ada mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya. Kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah
Kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya. Ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara. Sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu, semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwa hawal yawm akhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus, supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal, karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu terima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkelno cara Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi, roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang nggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak seneng saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Nah, mungkin sampean ra seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya
gak bakal utang gitu. Baru kaya seneng itu gak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng gak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas enggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil tuh gak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepet ke saya? Amin tu ukubatak. Karena aku tahu engkau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti bidik orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon lagi sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir. Allah pemaaf. Jangan kamu enggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Itu enggak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atuh, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkalnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenari Nabi, terus Nabi nyuruh Sobu Ali Dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita yang orang lain enggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam karena Islam terus enggak dimiliki semua orang. Allah enggak dimiliki semua orang, Rasulullah enggak dimiliki semua orang karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek enggak boleh seperti itu. Enggak boleh takhassar tawasian kata Nabi, enggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqa bilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'ah bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya, semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau Nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun Nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab Nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya karena Nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu.
Jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, wa amseta, gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin membisik, nurutin informasi itu ya repot, karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil, itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah SAW. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatasin. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu, kalau orang baik, itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal ukur kan. Kalau orang baik, nambah baik. Tapi kalau orang buruk, tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu.